Hey Skiros, Spider-Man No Way Home masih jadi pembicaraan yang menarik nih di kalangan fans. Apalagi baru-baru aja muncul poster dan juga yang katanya leaks foto dari film ini, yang sebenarnya masih belum bisa dikonfirmasi nih kebenarannya. Apalagi posternya yang terbilang aneh karena ngambil foto scene dari trailernya. So di video kita kali ini gue bakal ngebahas leaks ini ya. So welcome to Breakdown Channel Universe bareng gue Rian. Langsung kita bahas topik kita kali ini. Fans Spider-Man kembali lagi dikasih sedikit clue nih sama pihak studio yang sampai sekarang masih agak pelit buat nge-reveal detail lengkap dari film Spider-Man No Way Home dan juga ngerilis trailernya. Nah, kali ini clue yang muncul dari poster yang katanya official poster dari film Spider-Man No Way Home. Dan menurut gue jadi another bad marketing trick dari pihak studio setelah bocornya trailer pertama. Karena poster ini sebenarnya adalah versi lain dari yang katanya bocoran poster yang sebelumnya sempat terlihat ditempel di salah satu bis di kota Melbourne, Australia. Nah, dari versi bocoran sama yang baru ini, kedua poster ini honestly kelihatan sama dan persis banget. Apalagi kalau kita ngelihat pose dari Spider-Man dengan Iron Spider suit-nya, yang merupakan adaptasi dari salah satu scene trailer pas Spider-Man nangkring di atas mobil saat ngelawan Doc Ock. Bedanya, kedua poster ini kelihatan banget dari detail Iron Spider suit-nya yang dipakai sama Spider-Man dan background-nya. Nah, di poster bocoran kita bisa ngelihat Spider-Man yang lagi nangkring di atas puing-puing jembatan George Washington dengan 4 spider leg Iron suit Spider-nya. Sedangkan di poster terbaru, fitur spider leg ini dihilangkan sehingga Spider-Man kelihatan cuma pakai Iron Spider suit persis seperti di trailernya. Nah, di trailer Spider-Man kita udah ngeliat nih bagaimana Peter menggunakan spider leg-nya buat ngelawan Doc Ock di jembatan George Washington. Dan juga kita melihat still image yang sebelumnya di-share sama Empire Magazine yang nunjukin bagaimana Spider-Man diuber-uber sama Doc Ock di jembatan itu tanpa gunain spider leg-nya buat kabur. Menurut gue, hilangnya spider leg dari suit Peter ini kemungkinan besar terjadi karena Doc Ock udah berhasil mematahkan spider leg dari suit Peter saat mereka bertarung. Nah, ini ngejelasin kenapa di still image itu Peter kelihatan lari dan panik pas dikejar-kejar sama Doc Ock. Karena di sini Peter sepertinya udah kalah telak sama Doc Ock yang udah berhasil ngasih damage yang besar ke spider suit-nya. So, ini akhirnya ngebuat Peter berusaha kabur dari Doc Ock, mencoba menghindari serangan dari Doc Ock yang bikin si Peter ini kewalahan. Ada kemungkinan juga ini relate dengan salah satu teori yang bilang kalau Doc Ock di filmnya nanti bakal punya teknologi tentakel dari Tony Stark yang membuatnya bisa menghisap nanoteknologi dari spider suit punya Peter yang bisa kita lihat jelas dari aksen merah dari tentakel Doc Ock di salah satu still image Empire Magazine. Nah, ini masih belum 100% true loh karena belum ada bukti jelasnya. Tapi bisa aja jadi sekedar cocokologi warna buat mengecoh para fans soal kekuatan dari Doc Ock. Tapi menarik sih kalau Doc Ock di filmnya nanti punya upgrade kekuatan baru yang beda dari versi sebelumnya. Dimana upgrade ini mungkin relate dengan kemampuan tentakel Doc Ock yang di sini bisa menghisap teknologi tertentu seperti teknologi Iron Spider suit punya Peter. Next, di poster bocoran kita bisa ngeliat background kota terbalik di Mirror Dimension yang diganti di poster terbaru dengan gambar langit dan awan-awan kelabu. Nah, Mirror Dimension ini sebenarnya udah pernah kita lihat di trailer sebelumnya pas Peter jatuh bebas ke Mirror Dimension dari kota New York sembari dijelasin soal multiverse sama Doctor Strange. Berikutnya, baik itu poster bocoran atau yang terbaru, keduanya sama-sama nunjukin kita tentakel dari Doc Ock yang terlihat nyerang Peter. Perbedaannya kalau di bocoran, tentakel ini cuma terlihat punya warna besi seperti di trailer. Nah, kalau di poster terbaru, tentakelnya ini punya tampilan mirip dengan tentakel dari Doc Ock dari film Spider-Man Sam Raimi dengan aksen emas yang ada di sekitar tentakelnya. Nah, sejauh ini yang kita lihat dari trailer, still image, poster, atau berbagai macam promosi dari film Spider-Man No Way Home, Doc Ock bisa dibilang jadi salah satu villain yang cukup sering muncul dibandingkan villain lainnya yang bahkan belum di-tease rupanya sama si pihak studio. Karena itu bisa jadi petunjuk kalau Doc Ock mungkin bakal dapat screen time lebih banyak di filmnya nanti, atau mungkin justru ini adalah tanda kalau Doc Ock jadi salah satu villain Spider-Man yang memegang peranan kunci, atau bahkan villain utama. Mungkin sebagai leader daripada super villain atau jadi final boss yang harus dihadapi sama Spider-Man untuk menyelesaikan masalah multiverse di film ini. Balik lagi ke poster, kita akhirnya bisa ngeliat sekilas penampakan dari Green Goblin, salah satu villain Spider-Man yang di trailer sebelumnya cuma kelihatan pumpkin bomb-nya aja dan suara ketawanya. Masih belum jelas apakah karakter ini akan diperankan kembali sama Willem Dafoe. Cuma kalau kita ngeliat tampilannya, ini tampilan dengan kostum klasiknya yang sambil nangkring di atas Goblin Glider dan memegang pumpkin bomb seperti yang dia pakai di film Spider-Man 1 garapan Sam Raimi.
Nah, ini sebenarnya agak kontradiksi ya dari kostum yang muncul di bocoran konsep art dan juga leak shot minggu kemarin yang nunjukin bagaimana Green Goblin punya suit baru yang lebih comic accurate dengan kacamata goggles mirip Doc Ock, hoodie berwarna ungu, shoulder strap coklat dan juga tas pinggang yang dia pakai buat naruh pumpkin bomnya dia dan juga senjata-senjatanya. Nah, seperti yang kita lihat di trailer bagaimana Doc Ock punya tampilan yang agak beda dengan versi lamanya, dengan kostum dan wajahnya yang terlihat lebih muda, kemungkinan besar hal yang sama juga bakal terjadi pada karakter Green Goblin yang mungkin juga bakal mengalami de-aging dan juga punya kostum alternatif yang akan mengadaptasi suit Green Goblin sebelumnya. Dan ini bisa jadi relate dengan kostum bocoran yang basicnya punya ciri khas dari kostum yang sebelumnya dipakai sama Green Goblin pas final fight dengan Spider-Man di film Spider-Man 1 yang punya aksen retak-retak di beberapa bagian kostumnya. Oke, sebelumnya emang gue agak nggak percaya sebenarnya walaupun poster ini dipost langsung sama akun resminya Spider-Man, tapi Marvel Studio nggak ngepost sama sekali. Yang artinya mungkin aja ini adalah fan art yang sengaja diupload ulang sama Sony. Mungkin nggak ya? Karena memang di sini kelihatan pelit banget ya si Sony untuk membocorkan atau mau ngasih lihat action atau mungkin villain atau mungkin karakter apa aja yang bakal muncul di film ini. Cuman muncul segini aja. So dari sini kita mungkin bisa berasumsi kalau si poster itu adalah poster official, si Green Goblin sepertinya akan punya dua kostum di No Way Home, yaitu suit klasik yang akan jadi kostum awal dari Green Goblin di film ini dan suit dari bocoran yang akan jadi kostum pengganti dari Green Goblin yang bakal dipakai untuk menggantikan suit klasiknya yang somehow mungkin rusak atau mungkin diubah sama Green Goblin untuk purpose tertentu saat melawan Spider-Man. Selain itu, poster ini juga ngetis kita dengan para villain lain seperti sambaran petir yang merefer ke sosok Electro yang akan diperanin sama Jamie Foxx, di mana di film ini Electro akan punya tampilan yang baru yang lebih comic accurate dan beda dari versi Mark Webb yang akan mengubah warna listrik dan tubuh Electro yang biru menjadi kuning. Bahkan bisa jadi di No Way Home nanti kita mungkin juga akan ngelihat Electro dengan kostum barunya yang kalau di bocorannya Electro tampil dengan jaket teknisi listrik dengan aksen warna hijau dan juga kuning. Next, di belakang Spider-Man kalau kita perhatikan ada semacam pasir yang terbang di udara, dimana ini pastinya nge-refer ke sosok karakter Sandman yang udah dikonfirm sama Empire Magazine bakal diperanin lagi sama Thomas Haden Church. Nah, sama kayak Green Goblin, Sandman juga bakal datang dari universe Spider-Man Sam Raimi dan mungkin aja bakal punya role yang sama seperti di film itu sebagai good guy yang akan ngebantu dan ngelindungin Spider-Man seperti yang kita lihat di trailer sebelumnya waktu pasir Sandman ngelindungin Peter dari serangan listrik Electro. Anehnya di poster ini kita nggak dikasih lihat sama satu karakter villain lagi yang udah dikonfirm sebelumnya di Empire Magazine, yaitu The Lizard yang akan diperanin kembali sama Rhys Ifans. Mungkin Marvel Sony pengen kemunculan karakter ini jadi surprise makanya nggak dimunculin, atau memang ini poster bukan official poster dan fan-made seperti yang gue asumsikan sebelumnya. Makanya nggak dimasukin tuh si karakter itu karena poster ini keburu dibuat setelah bocoran dan informasi tambahan itu keluar. Nah, emang mata jeli dan teori liarnya para fans nih mulai berasumsi dengan ngelihat hal kecil yang connect dengan karakter ini. Dimana ada yang bilang sih kalau dia muncul di poster ini di bagian sudut kiri bawah yang nunjukin sekilas wajah merah yang katanya adalah wajah dari The Lizard. Sejauh ini The Lizard sendiri baru dikonfirm di Empire Magazine dan ditis lewat trailer pertama yang ditunjukin dengan sekilas monster seperti lizard yang nyerang Spider-Man di lorong gelap yang bisa aja jadi penjara di bawah tanah Sanctum Sanctorum atau yang ada di kotaknya Doctor Strange. Atau box magic ya. Nah, baru-baru ini kelihatan nih box magic ini di bocoran TV spot dari China yang nunjukin bagaimana Spider-Man ngebawa box ini pas jatuh bebas ke Mirror Dimension. Dimana ini sepertinya adalah kotak perangkap yang digunakan sama Doctor Strange buat menahan para villain Spider-Man dan mengembalikan mereka ke universe-nya masing-masing. Nah, selain The Lizard, detail lain yang juga nggak ada di poster ini adalah soal Spider-Verse, tentang kembalinya Spider-Man Tobey and Spider-Man Andrew di No Way Home ini. Dimana di minggu sebelumnya sempat rame bocoran dari Reddit yang reveal kita dengan 3 suit dari Spider-Man di set syuting No Way Home, yang sebenarnya juga agak diragukan nih kebenarannya nih ya. Ditambah lagi minggu ini kita dapat bocoran dari tweet salah satu kritikus film dan YouTuber bernama John Campea yang nunjukin kita 2 foto leak. Satu berisi foto dari 3 Spider-Man Andrew, Tobey, dan Tom Holland yang berada di sebuah kapal atau mungkin pelabuhan nih, dimana ornamen set seperti lantai dan tiang pembatas sangat mirip dengan bocoran Spider-Man Andrew dan Tobey di set syuting No Way Home yang dulu sempat dibahas dan dianalisa keasliannya sama banyak fans.
Dan yang satu lagi, foto ini berisi gambar dari Peter Parker yang lagi ngumpul bareng Aunt May, Happy, dan Matt Murdock. Yang kalau kita perhatikan dari lemari, lampu, dan sepatu yang dipakai Peter ini cocok dengan ornamen ruangan dan sepatu yang dipakai Peter di trailernya. Nah, saking niatnya John Campea buat ngeyakinin para fans, di dalam podcastnya dia ngejelasin kalau 5 menit setelah dia ngepost bocoran ini, dia ditelepon sama seorang yang gak mau dia sebut identitasnya, dimana orang ini bilang kalau foto yang di-share John itu bisa jadi asli, dan ini akhirnya ngebuat John ngapus tweet bocorannya. Bahkan dia juga bilang kalau dia ngobrol sama pihak studio dengan inisial S, which is Sony. Ya iyalah Sony, S siapa lagi coba? Dimana pihak studio bilang ke John, kami berasumsi Anda mengira bocoran ini palsu karena Anda memberi watermark di atasnya. Nah, ini akhirnya menggiring opini dari para fans untuk bisa mulai percaya deh kalau leak yang di-share sama John ini adalah asli. Sebenarnya hal-hal kayak gini bukan hal yang baru ya bagi para fans, dimana sebelumnya para pemberi bocoran ini juga sering kok bilang kalau mereka dikontak sama orang penting lah, orang dalam, pihak studio, dimana ini kemungkinan digunakan sama si pemberi bocoran sebagai alibi mereka untuk membuat para fans percaya sama plot atau gambar leak yang mereka buat. Dan ini kembali lagi terurang di foto yang di-share sama John Campea ini ya, dimana di sini John Campea bisa jadi semacam bluffing dengan bilang kalau dia dihubungin sama orang misterius dan Studio S. Studio S siapa lah? Ini dia bisa bilang Studio S tuh gimana ceritanya ya? Sudah pasti Sony lah. Aduh. Nih, makanya dia hubungin sama Studio S supaya leak foto yang dia buat ini bisa dibilang dipercayai atau dianggap asli nih sama para fans. Dari kacamata kita sih, foto ini udah jelas banget editan dan ngambil cropan dari berbagai scene film Spider-Man dan nge-mix up itu jadi satu foto. Cuma nggak tahu ya ke depannya apakah bocoran ini bakal terrealisasi di filmnya atau tidak. Nah, sebenarnya makin kesini kita makin gak yakin apakah bakal ada 3 Spider-Man dari universe film sebelumnya. Dari mulai bantahan para aktornya, terus bocoran-bocoran yang ternyata dari proyek film sebelumnya, ditambah lagi banyaknya bocoran-bocoran plot karya fans yang ngaku-ngaku dapat dari orang dalam. Karena faktanya sampai sekarang pihak studio sendiri masih belum mengkonfirmasi soal kembalinya 2 Spider-Man ini, yang akhirnya ngebuat para fans sekarang masih terjebak dalam kebingungan apakah 2 Spider-Man ini akan kembali di No Way Home atau tidak. Nah, ini bisa jadi adalah trik marketing dari Sony yang sengaja menyembunyikan detail atau memicu perdebatan dari kembalinya 2 Spider-Man di film ini supaya para fans masih tetap hype ke film Spider-Man No Way Home. Tapi walaupun ini belum dikonfirm sama Sony dan leak-leak dari fans yang bikin ini makin jadi nggak jelas, ada satu hint dari Jon Watts yang mungkin bisa jadi pegangan buat percaya kalau akan ada 2 Spider-Man ini. Dimana Jon Watts bilang kalau Spider-Man No Way Home bakal jadi Spider-Man Endgame yang merefer kepada film Avengers Endgame ya tentunya. Dan kita tahu Avengers Endgame kan ngumpulin semua karakter yang ada di MCU. Bisa jadi Spider-Man Endgame ini bakal ngumpulin semua karakter yang berhubungan dengan Spider-Man yang berada di bawah license Sony dan bahkan si Spider-Man itu sendiri. Dan kita juga tahu kalau Avengers Endgame bisa dibilang adalah film fan service. Jadi bisa aja Spider-Man No Way Home ini juga bakal jadi film fan service. Nah, kalau nggak gitu nih misalnya, mereka tidak jadi menampilkan 3 Spider-Man atau emang itu nggak pernah ada. Nah, apa yang bakal bikin film Spider-Man No Way Home ini jadi film sekelas Endgame? Apa? Tapi balik lagi, mendingan kita nggak usah berharap banyak akan adanya 3 Spider-Man di sini. Mendingan kita fokus ke villainnya aja. Dan kalau ternyata di filmnya nanti muncul si 3 Spider-Man, anggap aja bonus besar untuk kita semua. Nah, trailer kedua dari film Spider-Man No Way Home, dari yang gue baca-baca sih, kabarnya bakal tayang di sekitar tanggal 16 bulan ini. So, kita tunggu aja trailer keduanya nanti, dan mudah-mudahan di trailer itu kita bakal dapat kejelasan dari kembalinya 2 Spider-Man. Sama penampilan jelas dari karakter villain yang akan muncul di No Way Home nanti. Well, itu dia breakdown kita dari poster dan juga bocoran dari film Spider-Man No Way Home. Dan kita juga bakal ngebahas Eternals nanti di hari Minggu. Kita tunggu kalian yang belum nonton, silahkan nonton. Kalian punya waktu sampai weekend ini. Karena di minggu-minggu depan kita bakal ngebahas storyline semuanya, ending explain, teori dan karakter semuanya yang ada di film Eternals. So tungguin aja ya. So like dan share, subscribe dan juga like video ini kalau kamu suka. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya biar kamu gak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. So follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.